Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rizka Afifah Fauziah dengan NIM 17 2021 015 D4 Ukrida dengan kelas RPL A1 akan memaparkan suatu materi yang berjudul dengan diabetik retinopati. Apa sih diabetik retinopati itu? Retinopati diabetik adalah suatu gangguan pada mata yang terjadi pada penderita diabetes. Berdasarkan data Badan Kesehatan Dunia ataupun WHO, retinopati diabetik adalah penyebab gangguan penglihatan kelima dan penyebab kebutaan keempat di dunia. Pada tahun 2010, kondisi ini dialami oleh 39,3 juta orang di seluruh dunia. Sedangkan di Indonesia, angka kejadian retinopati diabetik pada penderita diabetes sekitar 42,6%. Adapun ini adalah gambar dari simulasi penglihatan diabetik retinopati. Yang sebelah kiri adalah contoh dari gambaran penglihatan normal. Yang sebelah kanan adalah penglihatan diabetik retinopati. Selanjutnya ada klasifikasi retinopati diabetik dengan kategori NPDR beserta manajemennya. Ada ringan, sangat ringan, ringan, sedang, berat, dan juga sangat berat. Di sebelah kanannya ada gambar, perbedaan gambar antara mata normal, PDR, dan juga NPDR. PDR menunjukkan adanya pembuluh darah baru atau jaringan fibros atau keduanya, muncul dari retina atau diskus optikus dan juga menyebar melalui permukaan dalam dari retina atau diskus optikus ataupun ke ruangan vitreous. Kategori dari PDR ada mild atau ringan sampai dengan sedang, resiko tinggi, penyakit mata diabetik advance. Di sebelah kanannya ada juga gambar perbedaan dari PDR dan NPDR. NPDR adalah suatu penyakit pada retina mata yang disebabkan oleh komplikasi penyakit diabetes. Sebagian besar penderita retinopati diabetik pada tahap awal tidak akan merasakan gejala gangguan pada penglihatannya, sehingga menyebabkan keterlambatan diagnosa dalam penanganan penyakit tersebut. Pada retinopati diabetik tipe NPDR, terjadi kelemahan pada pembuluh darah karena adanya mikroaneurisma dan penyumbatan pada pembuluh darah yang dapat menyebabkan edema dan penimbunan eksudat protein pada retina, serta pendarahan titik atau bercak pada makula, dan juga menyebabkan gangguan penglihatan. Klasifikasi dari NPDR ada 3. Yang satu, tipe 1 menunjukkan mikroaneurisma atau pembuluh darah yang membengkak atau biasa disebut dengan mild NPDR. Tipe yang kedua menunjukkan hard exudat atau bintik-bintik di area dinding retina atau biasa disebut dengan moderate NPDR. Tipe yang ketiga menunjukkan mikroaneurisma atau pembuluh darah yang mengalami pendarahan atau pecah atau biasa disebut dengan severe NPDR. Selanjutnya ada PDR. Suatu mikroangiopati yang ditandai dengan kehadirannya pembuluh darah baru pada diskus optikus atau di bagian manapun. Dan ini adalah contoh dari gambaran PDR. Adapun faktor risiko dari retinopati diabetik ini, durasi diabetes, kadar gula darah yang tidak terkontrol dengan baik,
hipertensi, nefropati, kehamilan, dan juga ada faktor lainnya seperti obesitas, hiperlipidemia, dan juga merokok. Gejala klinisnya pada fase awal retinopati diabetik ini biasanya tidak ada keluhan sama sekali. Pada perjalanannya, keluhan dapat berupa floaters atau terdapat bintik-bintik dan benang yang melayang pada penglihatan. Penglihatan buram, penglihatan berfluktuasi, terdapat area yang gelap atau kosong pada penglihatan, penglihatan buruk pada malam hari, penglihatan warna terganggu, dan juga kehilangan penglihatan sebagian atau keseluruhan. Selanjutnya ada tanda-tanda diabetik retinopati. Ini adalah gambaran dari tanda diabetik retinopati, ada eksudat, mikroaneurisma, arteriolus venous, dan juga hemorrhage. Pemeriksaannya, diagnosa banding retinopati diabetik adalah penyakit mata dengan keluhan mata tenang namun penurunan tajam penglihatannya yang progresif. Misalnya, oklusi vena retina cabang, retinopati hemoglobinopati, dan makroneurisma retina. Kemudian ada pemeriksaan oklusi vena retina cabang, yang mana kelainan vaskular retina yang terjadi karena aterosklerosis pada vena di luar cabang utama, yaitu di area diskus. Gejala yang dialaminya adalah penurunan visus yang bisa tidak disadari karena tidak melibatkan makula. Faktor risiko kondisi ini adalah penyakit sistemik berupa hipertensi, gangguan pembukuan darah, penyakit jantung, hiperkolesteremia, dan rokok. Pemeriksaan mata posterior akan menunjukkan dilatasi vena cabang, pendarahan intraretina, edema makula, dan papil sebagai curtain wall spot. Pemeriksaan selanjutnya ada hemoglobinopati, pemeriksaan makroaneurisma retina. Pemeriksaan makroaneurisma retina adalah suatu kondisi dilatasi pada arteriol besar retina. Hal ini berkaitan dengan kondisi sistemik seperti hipertensi, penyakit aterosklerosis, atau hiperkolesterolemia. Pasien dapat asimptomatik sampai mengalami gejala berupa gangguan penglihatan yang mendadak tanpa rasa nyeri, tampakan klinis berupa dilatasi arteriola besar retina, eksudat, atau perdarahan akibat pecahnya aneurisma. Selanjutnya ada pemeriksaan penunjang. Kemudian alternatif pengobatannya yaitu pengobatan retina diabetik tergantung pada tingkat keparahannya. Pada pasien retinopati diabetik tahap awal, pengobatan belum diperlukan. Meski demikian, dokter akan menganjurkan pasien untuk mengontrol kadar gula darah dan kesehatan mata secara berkala. Sedangkan pada kasus retinopati diabetik tahap lanjut, dokter dapat menyarankan sejumlah prosedur medis, yaitu suntik obat ke dalam mata. Dokter akan menyuntikkan obat langsung ke dalam bola mata untuk mencegah pembentukan pembuluh darah baru. Vitreotomi dilakukan dengan membuat irisan kecil pada mata yang bertujuan untuk mengeluarkan darah dan mengangkat jaringan parut dari bagian tengah mata. Selanjutnya ada fotokoagulasi, adalah terapi sinar laser untuk memperlambat atau menghentikan kebocoran cairan dan darah di dalam bola mata. Terapi ini dilakukan dengan menembakkan sinar laser secara terfokus pada pembuluh darah yang abnormal. Sekian presentasi dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.